Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, Allah Bapa Sorgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau yang memberikan hari yang baru ini Tuhan bagi kami, dan yang memberikan kesehatan jasmani dan rohani kami. Kami merasakan dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kami berkat kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa memberikan hati yang tulus untuk menerima firman-Mu itu sebagai pedoman aktivitas kami hari ini. Dengarkan doa kami Tuhan, yang kami naikkan dengan perantaraan putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam hari ini sebagaimana yang sudah diaturkan di dalam almanak terambil dari Mazmur pasal yang ke-130 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau kita berdosa, tentu Tuhan akan memberikan hukuman kepada kita. Demikianlah pemazmur dalam nats ini. Dia menyatakan pengalaman pribadinya. Kita boleh lihat dari ayat 1 di situ. Dikatakan di situ, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruanku. Ini adalah permohonan pribadi, pengakuan secara pribadi bagaimana dia merasakan bahwa dia manusia yang berdosa. Kita juga menyadari sejak kita lahir kita sudah dikatakan berdosa, dosa turunan. Nah,
dari pernyataan yang disampaikan oleh pemazmur dalam nats ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah kasih adanya. Ya, betapapun besarnya dosa yang kita perbuat, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan setiap hari, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Itulah yang dimintakan oleh pemazmur dalam nats hari ini, bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Secara serius dikatakan di sini sampai 2 kali pengulangan prasa kata-kata dalam nats ini. Dikatakan, kita perhatikan di situ, mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi, sampai 2 kali diulang, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Ini keseriusan seorang pemazmur yang benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu adalah kasih adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita makhluk manusia yang berdosa. Kita berharap kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa mengampuni kita, karena hanya pada Dialah ada pengampunan. Sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Perjanjian Baru, pengampunan itu bahkan telah digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Datanglah kepadanya, meminta pengampunan. Dia pasti setia memberikan yang terbaik, memberikan pengampunan dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami agar kami senantiasa datang kepadamu dalam segala kesesakan kami, dalam segala pergumulan kami, dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami datang memohon pengampunan daripada Engkau Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Bapa, tolong kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, agar kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami atas segala salah dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, kami layak menjadi berkat-Mu, layak menjadi saluran berkat-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom.